102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Pendengar, kali ini kita memasuki program Lentera Hati ya, kerjasama Radio Suara Sampang FM dengan MUI Kabupaten Sampang. Dan Lentera Hati hadir pendengar ya setiap hari Kamis. Oke, di edisi kali ini hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sampai nanti jam 10 pendengar ya, Lentera Hati akan menemani kalian semuanya. Dan sudah hadir di studio kita kali ini ada moderator dan juga narasumber kita untuk hari ini, yaitu moderator kita Ustadz Muhammad Syukur SPDI. Selamat pagi Pak Ustadz. Ya, selamat pagi. Dan juga ada narasumber kita hari ini Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Husaini. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi. Oke, dan pendengar, untuk kalian semuanya yang nanti ingin bertanya bisa lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 3390 6809. Dan pendengar, untuk tema hari ini adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Ya, benar ya Pak Ustadz ya. Oke, langsung saja kepada moderator, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Rabbi ala shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah pemirsa Suara Sampang yang dirahmati Allah, yang berbahagia pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebagai biasa acara pagi hari ini yaitu Lentera Hati bekerja sama Radio Suara Sampang dengan MUI Kabupaten Sampang. Alhamdulillah, juga mudah-mudahan apa yang nantinya disampaikan oleh Pak Kiai mendapatkan barokah menjadi tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Acara pagi hari ini alhamdulillah telah hadir di Radio Suara Sampang ini, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Husaini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Wakil Ketua MUI Kabupaten Sampang. Dalam hal ini akan membawakan sebuah tema kecintaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nanti akan disampaikan oleh beliau secara terinci. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, tadi sudah disampaikan, silakan untuk mengadakan pertanyaan kepada beliau. Demikian kepada Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Husaini untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yutlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Amma ba'd. Samahatal kurama al-fudala, para pemirsa Suara Sampang di mana saja berada, para mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita untuk bisa bertemu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat udara, di mana sudah banyak umat Islam merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh umat Islam diberi kekuatan iman, diberi ketambahan kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cinta, tapi bagaimana kita bisa meniru perilaku baginda Rasul itu. Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah, Rasulullah adalah manusia satu-satunya yang dapat memberikan syafaat kepada kita. Nabi-nabi yang lain tidak dapat memberikan syafaat kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Suara Sampang, Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa, sampai Allah mengatakan, "Qul ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad bahwa kamu itu ana basyarum mislukum, saya ini manusia sebagaimana kalian sebagai manusia. Jadi Rasulullah itu, kalau kita makan, Rasulullah makan. Kita minum, Rasulullah minum. Kita berkeluarga, Rasulullah juga berkeluarga. Semuanya Rasulullah itu dapat dijadikan suri tauladan dalam segala hal. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, semuanya Rasulullah patut dijadikan contoh. Cuman Rasulullah itu basyarun lakar basar. Manusia tidak sama dengan manusia pada umumnya. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Itu kata para ulama, syiarnya ulama. Muhammadun, Nabi Muhammad itu basyarun, manusia, la kal basar, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Rasulullah diberi kelebihan wahyu, banyak kelebihan-kelebihan yang tidak miliki oleh manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutatun, Rasulullah itu bagaikan batu yakut, batu mutiara intan. Wana sukal hajari, manusia seluruhnya ini bagaikan batu gunung. Ya, artinya apa? Walaupun banyak, kalau batu gunung itu ya harganya murah. Tapi kalau batu yakut ini, batu intan, walaupun kecil, itu harganya mahal. Itu bandingnya kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya membuat tema kecintaan Rasulullah kepada umatnya melebihi kecintaannya kepada keluarga. Jadi
Luar biasa kecintaan Rasulullah kepada umatnya itu, dari dunia sampai akhirat. Nah, Rasulullah sebaik manusia berjuang secara manusia. Nah, kita selaku umatnya karena manusia ikut manusia, itu wajar. Yang tidak wajar kalau ada orang ikut jin. Ya, ikut malaikat kan tidak mungkin. Jadi basyarun, ya, lakal basar, berjuang secara manusiawi dan tujuannya jelas, itu Rasulullah. Sehingga wajar kita ini sebagai umatnya meniru langkah-langkah beliau, perilaku beliau, suri tauladan dalam semua hal Rasulullah itu, dalam berdagang, sebagai seorang suami, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai semuanya Rasulullah patut dijadikan contoh, uswatun hasanah. Para pemirsa Suara Sampang yang kami hormati, ya. Jadi judulnya manusia itu, Nabi Muhammad itu kecintaannya melebihi dari kecintaannya kepada keluarga. Itu dibuktikan. Pertama, Rasulullah itu ketika lahir, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fitamam. Rasulullah itu begitu lahir ke dunia langsung sujud. Tidak ada semacam Rasulullah kalau kita ini. Begitu lahir, itu langsung lahir. Iya. Kalau kita begitu lahir, orang tuanya sibuk mencari daun-daun apa itu. Iya. Dan kodok jaringan. Sambil menangis bagi Rasulullah sajidan syakiran, bersyukur, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah Allah. Kemudian umati ya bangun. Ya. Nah, Rasulullah itu ketika menyampaikan dakwahnya banyak rintangan dan tantangan. Alhamdulillah semuanya dihadapi dengan sabar serta keimanan yang kuat serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika macam-macam usaha orang kafir itu untuk menghentikan langkah Rasulullah, sampai-sampai orang kafir Quraisy itu embargo ekonomi, memboikot ekonomi agar tidak masuk ke Mekah dan Madinah. Dengan lempar batu sudah, macam cara sudah, tapi alhamdulillah Rasulullah lolos semua. Kemudian dengan cara yang terakhir tidak boleh ada makanan apapun yang masuk ke negara Mekah, ke Mekah pada waktu itu. Masya Allah. Iya. Jadi pelaib. Biar Rasulullah itu kendor. Sampai Rasulullah Rasulullah itu sampai perutnya diikat. Iya. Dikasih batu, diikat. Sampai pucat Rasulullah itu. Sampai lebih dari 3 hari. Ya, merasa lapar gitu. Lapar. Ya. Tujuannya tidak lain agar Rasulullah kendor, semangatnya turun untuk menyiarkan kabar Islam. Justru Rasulullah tambah semangat. Nah, ketika itu datanglah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah atas perintah Allah. Jibril, datanglah kamu kepada Muhammad. Ketika Rasulullah butuh bantuan, butuh makanan, butuh bantuan doa bersemacamnya, malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, kalau engkau mau apa yang engkau inginkan, asal berkata iya saja, Allah pasti Allah memberi. Ya. Yang pertama, in kunta turidu malan jama'na lak amwal. Muhammad, kalau engkau ingin dunia, ingin harta yang banyak, Gunung Uhud siap menjadi emas. Emas, ya. Waduh, luar biasa. Iya. Rasulullah tidak menjawab. Tapi itunya Rasulullah tak jawab. Iya. Kemudian yang kedua, in kunta turidu malikan malaknaka.
Muhammad, jika engkau ingin pangkat yang paling tinggi sekalipun di dunia ini, istilah sekarang king of the king, raja di atas raja, Rasulullah tidak menjawab. Kepada presiden, bahkan dia presiden asal mau Rasulullah. Rasul tidak mau Rasulullah. Yang terakhir Rasulullah itu ditawari, in kunta turidu zaujatan zawajnaka. Muhammad, kalau engkau ingin perempuan yang paling cantik, tercantik sedunia, asal engkau mau Muhammad. Rasul tidak menjawab. Malaikat Jibril bingung. Ditawari dunia tidak mau, ditawari jabatan tidak mau, ditawari wanita tidak mau. Memang isinya di dunia ya memang itu memang. Ya, tahta, harta, wanita. Rasulullah itu semuanya tidak mau. Kemudian bilang Muhammad, apa yang kau mau? Ya, Rasulullah, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'toh, mintalah akan saya beri. Rasulullah itu tidak lain, hanya yang diminta Rasulullah itu la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak ridho ya Allah, satu pun umatku masuk neraka. Masya Allah, satu pun ya, satu pun umatku masuk neraka. Ya, itu Rasulullah. Ya. Jadi umatnya yang dikedepankan, yang didahulukan umatnya. Bahkan sampai 3 kali minta doa, ada permintaan, tolong kamu, yang diinginkan apa yang pertama? Umatku. Yang kedua, umatku yang tetap umatku. Begitu cintanya kepada umatnya Rasulullah. Artinya apa? Siang malam yang dipikirkan adalah umatnya, bukan keluarganya. Jadi gini Pak Kiai, ini ya. Kita selaku umat Islam, ya, Rasulullah sudah besar jasanya dalam artian akan membela kita baik di dunia, Pak Kiai tadi sampai di akhirat. Ya. Nah, lalu pernah kita dengar adalah Rasulullah ini mempunyai apa Pak Kiai namanya, nanti akan menolong kita, istilahnya dalam agama itu syafaat. Yang dapat syafaat bagi kita sekalian umat Islam ini kira-kira yang bagaimana persiapan kita untuk dapat syafaat Pak Kiai kira-kira? Ya Pak Kiai. Ya, ini pertanyaan yang baik. Ya, siapa yang kira-kira mendapat syafaat atau pertolongan baginda Rasul? Ya. Ini ada hadisnya sahih. Saya bacakan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Jadi setiap nabi itu Allah memberikan keistimewaan. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Ya. Setiap nabi. Ya. Maka setiap nabi berdoa, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, semua Nabi Ibrahim berdoa di dunia itu. Wa inni ikhtabatu, saya simpan doa saya itu saya simpan, kata Rasulullah. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, adalah untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ya. Jadi Rasulullah tidak begitu banyak berdoa ketika di dunia. Memang disimpan doanya. Karena yang dipenting Rasulullah itu nanti di hari kiamat. Pertolongan besar itu. Nah, untuk siapa? Siapa saja yang mendapatkan pertolongan itu? Ya, ini juga ada hadisnya juga. Ya, memang Rasulullah itu diberi 2 pilihan. Ya, hadisnya sahih,
khayyartu baina syafa'ati wa baina yadkhula nisfu ummati al-jannata. Rasulullah itu diberi pilihan, diberi minta syafaat atau minta separuh umatnya masuk surga. Masuk surga. Maka Rasulullah fakhtartu syafa'ata, maka saya memilih syafaat, pertolongan. Kenapa? Li'annaha a'ammu wa akfa, karena syafaat itu lebih umum, lebih terjangkau kepada seluruh umat. Atarunaha lil muttaqin, apakah syafaat itu untuk orang-orang yang ahli ibadah terus, orang-orang yang bertakwa, orang yang rajin sholat? La, kata Rasulullah. La. Walakinnaha lil muznibin al khatta'in al mutawlisin. Syafaat itu diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang banyak dosa, banyak salahnya, berlipat-lipat dosanya dan salahnya kepada Allah. Nah, hadis yang lain, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu adalah untuk orang-orang yang banyak dosanya dari umatku. Jadi orang sebanyak dosa, mungkin ada orang istiqomah bojeng tapi maksiat juga istiqomah. Ya mungkin semuanya tidak lengkap, mungkin tidak puasa dan semacamnya, tapi dia iman kepada Rasulullah, yakin kepada Rasulullah, minta ampun kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, asal orang itu tidak syirik kepada Allah, pasti orang itu mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Amin, amin, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Jadi kesempatan kepada umat Islam, mumpung sekarang ini bulan Rabiul Awal, akhir ya. Akhir ya. Ya, untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi ibadah kita nih selama hidup ini boleh jadi hanya satu rahmat yang didapatkan. Boleh jadi ini. Padahal membaca salawat itu satu salawat Allah memberikan 10. Kalau 10 dibalas dengan 100, kalau 100 dibalas 1000, Masya Allah. Begitu gampangnya. Makanya ketika Rasulullah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari awal ini alam beserta isinya ini diadakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, kalau alam ini dan beserta isinya ini untuk saya, lah saya sendiri untuk bagaimana, untuk apa saya ini diadakan? Ini langsung kepada Allah. Ya. Kemudian Allah menjawab, anta liya habibi ya Rasulullah, kamu itu dijadikan sebagai kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Kekasihku. Ya, berlebuan budan kul panjenengan neka dipun Allah ada kanjeng Nabi. Iya. Kemudian Allah sendiri bertanya kepada Muhammad, kalau saya ini, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kalau saya untuk apa? Fasa kata Rasulullah SAW, Rasulullah diam. Pas Allah ajab tibi, Allah menjawab sendiri, ana liman yusolli alaika ya Muhammad, saya ini untuk orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadamu Muhammad. Masya Allah. Ya. Jadi Allah senang kepada orang membaca sholawat. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi asal kita tidak syirik kepada Allah, asal umat Islam cinta kepada Nabi, ya, masih punya harapan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak aneh, artinya tidak disengaja. Wah, Nabi nanti beri sesuatu ada saya harus artinya pekerjaan saya ini walaupun begini
nanti saya mesti dapat syafaat. Tidak, niatkan. jangan begitu ya. sengaja takut ketika Iya. orang itu melaksanakan maksiat kepada Allah mencabut. Mencabut. Alhamdulillah min dalik. Iya. Makanya Lain lagi masalahnya. lain lagi masalahnya. Iya. Karena tadi Pak Kiai sudah mengatakan bahwa syafaat yang diberikan juga kebagian kepada orang-orang yang berdosa Besar. besar. Iya. Mungkin tidak sengaja. Al-muznibin, orang-orang yang besar-besar. Al-khotoin, orang-orang yang banyak salah kepada Allah. Al-mutalawisin, yang berlepotan dosa-dosanya. Ya, ini syafaat bagian dari Rasul kepada orang-orang yang pendosa. Jadi kita ini dalam berbuat dosa asalkan tidak diniatkan, disengaja ya, Iya. dalam artian karena pingin Kena terpengaruh hawa saya nafsu ya. harus banyak dosa. Iya. Jadi Bahkan menuruti nafsu. ada yang satu kitab lagi, orang yang sudah dicap masuk neraka pun ini masih bisa, masih bisa ya. Saking cintanya Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah. Kita, ya, gitu. Ini pernah ditanyakan oleh Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir bertanya kepada para aulia pada waktu itu. Kata Nabi Khidir, adakah orang yang sudah ditetapkan masuk neraka? Apa bisa dengan usahanya bisa masuk surga? Surga, iya. Iya. Ini semua para wali tidak menjawab. Falam yujibni ahadun, tidak satu pun para aulia Allah itu menjawab. Kemudian Nabi Khidir itu Fadhabtu fasa'altu, saya kemudian bertanya kepada Rasulullah. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, bisakah orang yang sudah ditentukan masuk neraka, divonis neraka. Ya. bisa masuk neraka? Dijawab Rasulullah, kalau orang itu memperbanyak sholawat kepadaku, maka orang itu masih punya harapan. Untuk masuk surganya Allah. Alhamdulillah. Amin. Begitu hebatnya sholawat. Mari mumpung mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan hidup ini untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada artinya tidak hanya dalam bulan Maulid saja. Oh iya. Bagi orang beriman, iya, di luar Maulid pun rasa Maulid. Iya, artinya banyak salawat. Iya. Oke, dan Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lewat Iya, WhatsApp ya. silakan. Anis bacakan dulu. Assalamualaikum, saya Rina Waalaikumsalam. Glati. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Ya. Dijawab dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin. Iya. Ya Pak Kiai, silakan. Iya. Kalau Rasulullah begitu cintanya kepada umatnya, dari dunia sampai akhirat, Rasulullah cinta kepada umatnya luar biasa. Kemudian bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Ya. Kata Nabi, man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka orang itu selalu banyak menjemput yang dicintai. Mengingat, menjemput. Ya. Ya, jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, harus memperbanyak menyebut mengingat Rasulullah. Mengingat, ya. Ya. Seperti orang cinta kepada burung kemana-mana burung yang diceritakan. Nah, cinta kepada Nabi pun juga demikian. Tidak hanya banyak menyebut, tapi yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Mau menuruti perintahnya. Ya. Dalam kamus cinta itu harus pengorbanan. Ya, cinta tanpa pengorbanan itu namanya cinta buta. Nah, cinta kepada Rasulullah pun juga demikian. Rasulullah merintah kita untuk selalu berjamaah. Rasulullah itu tidak pernah lepas berjamaah. Lah iya, selalu berjamaah.
Ya kita niru Rasulullah. Rasulullah juga tidak lepas untuk bangun malam. Ya, walaupun satu rakaat, tidak pernah lepas. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Masuk surga, ya. Tapi begitu cintanya. Ya, jadi orang yang dikatakan cinta itu harus mau berkorban. Seperti anak muda-mudi sekarang itu. Kalau pacarnya mengajak ya untuk jalan-jalan walaupun jam 2 malam, berangkat itu. Berangkat ya. Jelas ya, berkorban. Ya. Pacarnya umpamanya tidak senang merokok, jangan merokok itu. Kalau berarti dia tidak merokok, berarti menunjukkan cintanya. Ya, harus mau menuruti perintahnya. Nah, cinta pada Rasul pun juga demikian. Harus mau berkorban. Ya, cinta pengorbanan itu tadi, ya cinta buta namanya. Jadi kita selaku umatnya meniru langkah Rasulullah. Di samping kita mencintai Rasulullah, kita meniru perilaku Rasulullah dalam segala hal. Akhlaknya, cinta kepada fakir miskin, silaturahim, tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Itu Rasulullah. Ya. Kali masih ada. Ada, dan mungkin ini Ya. lanjut ke yang diucapkan Pak Kiai tadi. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Risal di Imam Ghazali. Ya. Bagaimana cara agar kita tetap konsisten dalam meniru sifat Nabi Muhammad? Gimana caranya biar konsisten? Konsisten mungkin? ya. Continue apa ya? Ya. Agar kita istiqomah, Istiqomah ya. konsisten terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah. Makalah ulama perbanyak ibadah kepada Allah. Bidawami a'malis sholihah, tentunya ibadah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Artinya betul-betul kita ini cinta pada Rasulullah. Ya kalau cinta, kata tadi itu harus mau berkorban. Rasulullah melarang begini jangan diikuti. Rasulullah perintah begini ya ikuti. Ikuti Ya. ya. Jangan melanggar. Jangan melanggar. Harus konsisten. Konsisten. Ya. Orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah itu Masya Allah bisa ketemu dengan Rasulullah itu. Tidak hanya diucapkan saja gitu. Oh iya, dengan perbuatan lah. Pembuktian perbuatan. Makanya orang sekarang itu kadang-kadang ada istilah cocok. Adanya muntak tangkel 12 kadang-kadang tak mulut. Muntak cocok. Itu artian sempit, artian yang lebih luas itu mencocokkan perilaku kita dengan perilaku Rasulullah SAW. Dalam segala hal ya, sebagai seorang hamba Rasulullah itu Masya Allah ibadahnya. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah itu ibadah sampai kakinya itu bengkak Ya. ibadahnya. Padahal sudah dijamin surga. Dijamin. Iya. Iya. Akhlaknya juga kepada di luar non muslim, Masya Allah Rasulullah itu. Pernah Rasulullah itu punya kebiasaan ketika pagi hari Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi yang sudah tidak melihat. Padahal orang Yahudi itu selalu memaki-maki Rasulullah. Menyakiti, memaki. Iya. Kadzabun. Rasulullah itu pembohong. Saharun, tukang sihir. Rasulullah pembohong. Orang yang buta itu selalu mencaci Rasul. Tapi dengan Rasulullah setiap pagi disuapi. Masya Allah. Itu hak Rasulullah. Mungkin kalau kita mungkin tidak mampu. Iya. Ya. Meniru Rasulullah itu. Ya. Rasulullah pernah dilempar dengan tai unta ketika sujud. Ya, dilempar batu. Rasulullah tidak menjawab. Ya. Maka bahkan Rasulullah itu mendoakan Allahumma hdih qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku karena kaumku tidak tahu. Itu Rasulullah. Artinya apalah? Masih didoain. Iya. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ya. Jadilah kita yang merangkul, bukan memukul. Ya. Jadi tunjukkan kita kepada orang non Islam, inilah Islam. Kalau meniru akhlak Rasulullah, insya Allah banyak
orang-orang dulu Islam masuk Islam karena akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali masih ada. Oke, ini yang ketiga ya, yang Ya. terakhir ini. Selamat pagi Pak Kiai. Ya, Bagaimana bacaan sholawat yang benar agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah? Oh, iya. Ini untuk selawat itu tergantung keyakinan. Iya. Apa yang banyak macam ada selawat Jibril, ada selawat Naria. Naria, ada selawat tibbiyah, tibbil Ya, qulub tibbil itu. qulub, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Banyak, ada selawat busra, macam-macam. Nah, kita mengamal itu yang penting yakin. Yakin. Ada yang panjang, ada yang pendek. Itu tergantung lah. Ya. Tergantung kesempatan. Ada yang banyak mengamalkan salat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jibril ada salat busra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil busra salatu macam-macam banyak salat itu. Makanya yang dibaca itu yang diyakini. Cocok ini ya monggo. Yang penting sholawat. Dan istiqomah. Ya. Istiqomah. Iya. Ya. Ya, barangkali masih ada. Oke, sudah. Sudah. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya Pak Kiai, itu pertanyaan barangkali bisa disimpulkan Pak Kiai tentang materi kita sekarang ini. Masih ada waktu ya, ndak? Masih ada, iya Pak Kiai. Ya. Silakan. Jadi Rasulullah itu Masya Allah kecintaannya kepada umatnya luar biasa. Maka sebelum Rasulullah meninggal itu, kata-kata yang terucap di lisan baginda Rasul itu tidak lain adalah ummati, as-shalah, an-nisa, jaga umat, jaga solat, jaga wanita, karena wanita itu lemah. Di surga pun Rasulullah itu tidak kerasan. Padahal semua kenikmatan sudah diberikan oleh Allah. Sampai Allah itu seakan-akan mau marah kepada Rasulullah. Kurang apa? Rasulullah itu masih kayak orang Bingung. di surga. Ya. Makanya irfa ra'sak, angkatlah mukamu, sal tu'ta, mintalah akan saya kasih. Rasulullah minta izin untuk bisa keluar dari surga. Ya. Tujuannya apa? Mendoakan umatnya ketika lewat di Siratal Mustaqim. Dari surga lewat itu keluar itu minta izin kepada Allah untuk mendoakan umatnya. Ya. Itu kecintaan Rasulullah. Nah, ketika semua makhluk sudah dimusnahkan oleh Allah, maka roh yang pertama yang dihidupkan adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba hidupkan rohku, roh kekasihku yaitu Muhammad. Kemudian malaikat Jibril mencari roh Nabi Muhammad, ketemu, kemudian Rasulullah dihidup kembali. Seakan-akan seperti orang bangun tidur. Kata-kata yang keluar dari lisan beliau, pertama, ayyu yaumin hada ya Jibril, hari apa sekarang ya Jibril? Kemudian Nabi Jibril menjawab, hada ma wa'adar rahman, ini hari yang dijanjikan oleh Allah, ini hari kebangkitan. Kemudian Rasulullah bertanya, aina tarokta ummati, di mana kamu meninggalkan umat saya? Umat saya ditaruh di mana? Itu kita yang ditanyakan. Bukan istrinya Siti Khadijah, bukan anaknya Hasan Husin, bukan cucunya, bukan siapa, tapi umatnya. Ya. Jadi Rasulullah itu kecintaan kepada umatnya luar biasa dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya. Nanti yang paling sibuk nanti di akhirat adalah baginda Rasul itu. Ya. Kemudian ada sahabat Anas bertanya kepada Rasulullah, nanti saya ini minta syafaat kepadamu ya Rasulullah. Iya. Cari di 3 tempat Rasulullah. Di Siratal Mustaqim, di penimbangan, di mizan. Yang terakhir di Haud,
di telaga jahanam, ya, telaga surga. Di tempat ini saya pasti ada. Kalau tidak temukan di Siratal Mustaqim, cari di Mizan. Pasti ketemu, kata Rasulullah. Itu Rasulullah, Masya Allah, kecintaannya luar biasa kepada umatnya. Cuman bagaimana kita, kecintaan kita kepada Rasulullah harus diimbangi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, tidak hanya tidak hanya keluarganya, tapi seluruh umatnya mudah-mudahan selalu bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Amin. Ya, sekian dan demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai tadi bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Untuk menempuh hidup di dunia ini sebagai landasan, sebagai acuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar ya, sampai di sini dulu Lentera Hati kali ini di edisi hari Kamis 27 Oktober 2022. Tadi sudah sempat kita mendengarkan bersama-sama ya materi dari narasumber dan juga moderator kita tentang kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Terima kasih juga kepada moderator kita hari ini, Ustadz Muhammad Syukur SPDI. Terima kasih Pak Ustadz. Dan juga ada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Husaini. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Oke, dan pendengar ya, semoga tema yang sudah disampaikan bisa menambah pengetahuan kita, dan juga tadi yang sempat bertanya ya, semoga terjawab semua jawaban dari narasumber dan bisa dimengerti dengan baik ya. Amin. Oke, dan pendengar, ini waktunya Anis pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.